Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ajaib benar anugerah yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tiada hentinya Ia senantiasa ada menuntun dan memelihara kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dan menganugerahkan kesempatan yang indah kepada kita semua, sahabat renungan, sehingga kita boleh kembali berjumpa dalam renungan kita pada pagi hari ini, Sabtu 9 Juli 2022. Mari bersama kita berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Sungguh luar biasa, tanpa batas Engkau menyatakan kasih bagi kehidupan kami. Dan kami mau bersama-sama meyakinkan iman kami untuk senantiasa bertekun dan taat hanya kepadamu saja Tuhan. Firman-Mu akan kami renungkan bersama. Roh Kudus yang akan menjadi penolong, memberi kekuatan kepada kami, agar kami pun boleh memahami dan menyatakan firman ini dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Kitab Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Firman-Nya demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam nama Allah. Amin. Orang tua serta saudara yang kekasih, bersama-sama kita akan merenungkan firman-Nya di bawah tema pengampunan. Telah terbukti bahwa manusia tidak akan sanggup untuk datang menghampiri tata hadirat Tuhan dengan kekuatan dan kecerdasannya. Kita bisa melihat pada kisah Menara Babel, itu menjadi bukti nyata bahwa kekuatan dan kemampuan manusia tidak akan mampu mencapai tahta Allah. Satu-satunya jalan untuk menghampiri Allah adalah melalui pengampunan dan belas kasihan daripadanya. Dan dalam bacaan kita ini menggambarkan tentang pengampunan Allah kepada umatnya. Sebagaimana kisah pengampunan Allah di padang gurun ketika Musa meninggikan ular tembaga. Bahwa siapapun yang dipagut ular tedung, tetapi memandang kepada ular tembaga yang telah ditinggikan oleh Musa, maka mereka akan mendapatkan pengampunan dan mereka akan tetap hidup. Sama seperti halnya Musa meninggikan ular tembaga, demikianlah Anak Manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Bangsa Israel selamat, itu semua merupakan inisiatif Allah dalam rangka penyelamatannya, walaupun umat itu telah berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hubungan kita dengan Allah itu telah putus akibat dosa. Kita telah kehilangan pengharapan dan hidup. Namun inisiatif Allah, belas kasihan Allah, kita dianugerahi keselamatan melalui Yesus Kristus. Karya penyelamatan Allah dimulai dari pengampunan, dan pengampunan itu melayakkan kita untuk dapat menghampiri hadirat-Nya. Jadi mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengakui segala dosa kita. Allah membutuhkan pengakuan dari kita, maka Dia oleh belas kasihan-Nya akan mengampuni kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyadari kami penuh dengan keterbatasan. Kami lemah, akan tetapi kami boleh disadarkan lewat firman-Mu bahwa tanpa pengorbanan daripadamu, tanpa belas kasihan yang Engkau nyatakan kepada kami tidak akan pernah dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Engkau telah mengaruniakan keselamatan kepada kami semua. Engkau berinisiatif untuk kembali memperbaiki hubungan yang telah rusak karena dosa. Dan sekiranya kami boleh senantiasa mengingat akan hal itu, dan dengan kerendahan hati kami mau datang mengakui segala kesalahan kami, pelanggaran kami, dan kami memohon ampun kepadamu. Engkau akan senantiasa menyatakan kasih-Mu kepada kami. Dan dengan kerendahan hati kami, ketulusan hati kami, Engkau pun akan mengadakan pengampunan kepada kami. Engkau senantiasa menolong dan menuntun kehidupan jemaat-Mu di dalam masa tua mereka, di dalam mereka yang sudah lanjut usia. Hanya daripadamu saja pertolongan bisa kami harapkan Tuhan. Engkau menjaga, memberi kekuatan. Kami senantiasa bersuka cita bersama dengan orang tua dan juga yang sudah lanjut usia. Berkati setiap pekerjaan yang Engkau anugerahkan. Berikan senantiasa kekuatan, hikmat kepada mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Engkau tolong topang senantiasa anak-anak-Mu. Biarlah mereka senantiasa bertumbuh dalam kasih-Mu, bertekun dalam mereka menjalani pendidikan dan menyelesaikan pendidikan mereka, dan juga dapat menjalani masa muda sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kuatkan, hiburkan, beri kesabaran kepada mereka yang berduka cita karena kehilangan orang yang terkasih. Tolong beri kesabaran dan kekuatan juga ya Tuhan, dan juga kesembuhan kepada mereka yang mengalami sakit penyakit. Bersama kami berterima kasih untuk anugerah pertambahan usia dan berkat dalam bentuk apapun yang Engkau anugerahkan kepada jemaat Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang Engkau pakai untuk menyebarluaskan firman-Mu di seluruh dunia ini. Engkau yang senantiasa menyertai mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kami semua. Pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat bagi mereka untuk memimpin bangsa dan negara kami, agar boleh senantiasa mengalami keadilan. Pergumulan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitupun juga dengan rencana hidup kami, Engkau yang campur tangan di dalamnya. Seluruh kehidupan kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan segala dosa kami. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kembali dalam kehidupan kita menjalani aktivitas kita. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.